Ya, asa yang tak pernah sirna. Kondisi yang ada saat ini menyebabkan tidak sedikit saudara-saudara kita yang mungkin tergoda untuk putus asa. Ya, tergoda untuk putus asa. Kehilangan harapan, kemudian menjadi pesimis, dan akhirnya mengalami banyak hal yang gak enak dalam menjalani kehidupan dunia ini. Hidupnya berubah drastis, yang tadinya enak menjadi tidak enak karena kondisi saat ini. Nah, mudah-mudahan berkat kajian kita pada malam hari ini, yang putus asa menjadi penuh asa, kemudian yang kurang bersemangat menjadi bersemangat, yang bingung menjadi tercerahkan. Sehingga nggak ada lagi yang beralasan dengan kondisi, seberat apapun kondisinya, beralasan kemudian dia menjadi orang yang tidak bersemangat, menjadi orang yang putus asa, menjadi orang yang kehilangan harapan, dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita sebagai manusia, fisik kita, ruhani kita, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siap untuk menghadapi segala macam kondisi yang ada di muka bumi ini. Allah menyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah menguji kita itu sesuai dengan kelasnya. Ya, nggak mungkin anak TK dikasih ujiannya profesor. Ya, dan profesor juga gak akan diuji dengan ujiannya anak-anak TK. Sesuai dengan kelasnya masing-masing, sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Dan ini yang terlupakan, gara-gara yang namanya Corona COVID-19, sampai kita itu lupa seakan-akan ini beban lebih dari kemampuan kita. Ini ujian lebih dari kemampuan manusia. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, Allah Maha bijaksana, Allah Maha adil, ya, dan Allah Maha pengasih lagi Maha penyayang. Ini yang harus kita letakkan dalam hati. Ujian itu bentuknya apapun, sebetulnya ruhani kita dan jasmani kita udah disiapkan untuk siap menerimanya, kuat menerimanya. Nah, itu prinsip dasar ya sebagai seorang muslim. Karena itu nggak boleh menjadi muslim kemudian menjadikan kondisi sebagai alasan untuk putus asa. Menjadikan kondisi sebagai alasan untuk meninggalkan semangatnya. Yang nggak punya semangat. Kemudian menjadikan kondisi sebagai alasan untuk tidak punya harapan. Ya. Naudzubillah min dzalik. Kita hidup ini bukan bersandar kepada makhluk. Hidup itu bersandar kepada Khalik yang maha menciptakan kita. Sementara Allah yang maha menciptakan punya sifat-sifat yang luar biasa. Allah maha berkuasa, Allah maha kuasa, Allah maha mampu, Allah maha memberi, Allah maha mengaruniai, ya, Allah maha dekat, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Lengkap semuanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita paham ini, maka apapun judulnya, kesulitan hidup, gak sulit. Apapun judulnya, kesulitan hidup, gak sulit. Contoh begini, ada seorang anak kelas 6 SD dikasih ujian, soal ujian. Pertanyaan saya, kalau dia menggarap ujian tadi, menggarap ini bahasa Solo ya, bahasa Indonesianya apa nih? Mengerjakan, wah kurang enak ya. Mengerjakan ujian, enak menggarap gitu ya. Nah, mengerjakan ujian tadi didampingi guru terbaik di sekolah tersebut. Di bawah bimbingan guru terbaik di sekolah tadi. Masya Allah. Kira-kira anak tadi merasa apa? Ujiannya mudah atau susah? Mudah. Mudah nggak ngerjain sendiri. Didampingi guru terbaik. Dibimbing guru terbaik. Bahkan gurunya bisikin, jawabannya ini loh. Jawabannya ini loh. Seandainya seperti itu kira-kira mudah atau mudah? Sangat mudah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan hambanya.
hambanya yang meninggalkan Allah Ta'ala. Nah, bodohnya kita itu didampingi Allah, dibimbing Allah, ya diperhatikan Allah, didengar Allah, tapi kitanya nggak mau ya berbicara dengan Allah. Kitanya nggak mau deket-deket dengan Allah. Kitanya nggak mau menerima petunjuk Allah. Kan na'udzubillah min dzalik. Seandainya kita ini pada prinsip dasarnya yakin, percaya pada Allah Ta'ala, maka kita akan mau mendengarkan Allah. Mendengarkan Allah. Kemudian kita mau, ya, didekati Allah mau. Ya, nggak lari meninggalkan Allah, tapi lari mengejar Allah yang maha dekat dan mendekat. Kemudian kitanya mau, ya, berbicara dengan Allah. Ya, kitanya mau berbicara dengan Allah. Kitanya mau ngomong kepada Allah. Nah, ikhwani rahimakumullah, kalau kita mau seperti itu, mau mendekat, mau berbicara, mau ngomong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjawab, ud'uni astajib lakum. Ya, ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab panggilan kalian. Ini prinsip dasar. Sehingga apapun ujiannya, apapun masalahnya, apapun perkaranya, apapun kesulitannya, insya Allah nggak ada yang berat. Ringan, seringan-ringannya. Nah, kisah berikut akan membuktikan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing hamba-hambanya. Ya, insya Allah. Kisah apa itu? Kisah yang kita semua paham. Kisah yang kita semua sudah hafal, yaitu kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istri dan anak beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ya, Nabi Ismail dan Siti Hajar berangkat ke suatu lembah, ya, ke suatu lembah yang akhirnya nanti kita mengenal lembah tersebut dengan nama Makkah atau kota Mekkah. Bakkah kalau dalam Al-Quran, Bakkah, Makkah, Mekkah kalau kita sebut. Nah, lembah tersebut, lembah yang dikenal sebagai tempat yang gersang, tempat yang nggak ada kehidupan, tempat yang nggak ada air, tempat yang nggak ada tetumbuhan, tempat yang nggak ada teman, ya nggak ada teman. Allah membawa keluarga kekasih Allah, keluarga Khalilullah, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah dibawa ke sana. Nah, coba kalau kita kondisi ini kita bayangkan seperti zaman sekarang ya. Ya, ini memang ngomong begini didengar mungkin berat ya diterima ya. Zaman sekarang ini kan zaman dengan banyak penyekatan. Demi kemaslahatan disekat di sana, disekat di sini. Ya, PPKM darurat. Ke sana nggak boleh, ya ke situ juga nggak boleh, jamnya dibatasin. Tapi masih banyak yang boleh. Saat itu istrinya Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan ibunya tidak boleh meninggalkan lembah tersebut. Perintah Allah. Taruh di situ, nggak boleh kemana-mana. Bisa kita bayangkan, bukan ditaruh di Bintaro. Ditaruh di Bintaro, pegang aplikasi, iya, kita mau pesan makanan, model apapun, Bintaro. Tempatnya kuliner itu. Banyak makanan enak di sana. Cukup pakai jari-jari, makanan datang sendiri. Wah, keramat bener ya. Nggak usah masak di dapur, nggak usah punya oven, nggak usah punya mesin giling, nggak usah punya macam-macam itu ya. Peralatan untuk buat roti, peralatan untuk masak, nggak punya semua itu. Punya jari. Nah, cuman punya jari, tiba-tiba ketik-ketik-ketik. 20 menit, 15 menit, 30 menit, ada yang tok-tok-tok, Assalamualaikum, nganterin pesanan. Nah, kalau waktu itu Nabi Ismail dan Siti Hajar, gimana caranya dapat makan? Gimana caranya dapat minum? Gak ada petunjuk dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ini ya, nanti kalau air habis, ya, kontak nomor telepon sekian, gak ada. Nanti kalau lapar, ya, panggil saya, teriak saya akan datang, gak ada. Nabi Ibrahim gak mengatakan seperti itu. Cuman dititipin satu, tawakal sama Allah. Didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam
tidak pernah putus asa. Asanya nggak pernah sirna. Nggak pernah mengatakan anakku dan istriku akan tewas. Anakku dan istriku akan wafat. Anakku dan istriku akan meninggal. Nggak akan mengatakan seperti itu. Pergi meninggalkan anak dan istrinya melihat dari jauh. Bayangkan ya, seorang suami yang cinta dengan istrinya, sangat mencintainya, sangat mencintai anaknya, meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang beliau tahu nggak ada kehidupan di situ. Benar-benar nggak ada. Maka Nabi Ibrahim tidak kemudian menangis terisak-isak, ya, mengatakan, anakku akan meninggal dunia, istriku akan meninggal dunia. Ujian macam apa ini? Naudzubillah min dzalik. Nggak mungkin manusia yang kenal sama Allah seperti itu. Derajat mukmin biasa aja nggak seperti itu, apalagi derajat Khalilullah, kekasih Allah. Yang ada adalah menunjukkan asanya.